Kejaksaan Tinggi Banten menetapkan Ki AB sebagai tersangka kasus dugaan pungli kepada jasa kurir di Bandara Soekarno-Hatta pada Kamis 3 Februari. Ki AB merupakan mantan Kabid Pelayanan dan Fasilitas Kepabeanan dan Cukai 1, Kantor Pelayanan Umum Ditjen Bea Cukai tipe C Soekarno-Hatta. Ia diduga telah melakukan tindak pidana korupsi atau tindak pemerasan terhadap dua perusahaan jasa kurir. Untuk info selengkapnya akan disampaikan oleh rekan Ahmad Tajudin, wartawan Tribun Banten yang kini sudah terhubung bersama kami. Halo rekan Tajudin. Halo rekan Mei dan Tribuners, selamat siang. Selamat siang, silakan dengan informasi Anda. Bisa dijelaskan mengenai Kejati Banten ini telah menetapkan oknum PNS Bea Cukai sebagai tersangka. Bagaimana situasi di sana? Baik rekan Mei, perlu diketahui bahwa Kejaksaan Tinggi Banten menetapkan satu orang tersangka dalam kasus dugaan pungli atau tindak pidana korupsi pada jasa kurir di Bandara Soekarno-Hatta pada Kamis Februari 2022 kemarin, di mana tersangka berinisial Ki AB yang diketahui sebagai mantan Kabid Pelayanan dan Fasilitas Kepabeanan dan Cukai 1 pada Kantor Pelayanan Umum Ditjen Bea Cukai tipe C Soekarno-Hatta, di mana Asisten Intelijen Kejati Banten sendiri Adi Aksa mengatakan bahwa pemeriksaan ini dilakukan sekitar pukul 10 hingga pukul 16 sore. Diketahui bahwa KAB ini beliau merupakan PNS atau pejabat di Bea Cukai, Mei. Iya, kemudian apa dugaan Kejati Banten sehingga menetapkan Ki AB ini sebagai tersangka? Baik, untuk Ki AB ini diduga telah melakukan tindak pidana korupsi atau tindak pemerasan terhadap dua perusahaan jasa kurir, di mana dari hasil pemeriksaannya sendiri, Adi Aksa menerangkan bahwa Ki AB ini disangka melanggar pasal 12 huruf E dan atau pasal 11 dan atau pasal 23 UU nomor 31 tahun 19 tentang tindak pidana korupsi. Kemudian Ki AB ini di sini berperan sebagai kabid, di mana pada modusnya beliau menjabat sebagai kabid namun menggunakan kekuasaannya sebagai ASN memeras terhadap jasa titipan, di mana jasa kurir ini ada perkiraan ada dua perusahaan yang telah dilakukan tindak pidana korupsi, Mei. Iya, kemudian setelah ditetapkan sebagai tersangka, kemudian bagaimana proses hukum selanjutnya terhadap Ki AB ini? Baik, untuk saat ini dari Kejaksaan Tinggi Banten masih terus melakukan penyidikan terhadap kasus ini. Sementara untuk tersangka Ki AB ini, Kejati Banten melakukan penahanan terhadap Ki AB selama 20 hari ke depan di rutan kelas 2 Pandeglang, di mana Ki AB ini beliau selain ditetapkan sebagai tersangka namun juga dilakukan penahanan selama 20 hari. Di samping itu, Kejati Banten juga mengungkapkan bahwa sebelumnya bahwa Kejati Banten telah mengamankan beberapa dokumen, sekitar 33 dokumen, dan juga sejumlah uang sekitar 1,16 miliar, Mei. Baik, terima kasih Ahmad Tajudin atas laporan Anda, dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Asisten Intelijen Kejati Banten. Berikut tayangannya untuk Anda. Menyampaikan siaran pers ya, perkembangan penanganan perkara ya, dugaan tindak pidana korupsi, yaitu tindak pidana pemerasan ya yang diduga dilakukan oleh Ki AB. Rekan-rekan sekalian, pada hari Kamis tanggal 3 Februari ini tahun 2022, tim penyidik ya telah melakukan pemeriksaan terhadap saksi Ki AB ya, sekitar pukul 10.00 sampai dengan 16.00, rekan-rekan sekalian. Setelah dilakukan pemeriksaan, terusnya tim melakukan paparan, dan setelah dilakukan pemeriksaan terhadap saksi berjumlah 11 saksi, 2 ahli ya, dan
33 dokumen yang telah didapat oleh tim penyidik, ya, dan termasuk juga telah menyita uang sejumlah 1.169.900.000 rupiah. Ya. Akhirnya tim berkesimpulan bahwa terhadap QAB, ya, ditetapkan sebagai tersangka, ya, dan QAB disangka melanggar pasal 12 huruf E dan atau pasal 11 dan atau pasal 23 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, Junto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, Junto Pasal 21 KUHP, Junto Pasal 55 Ayat 1 ke 1 KUHP. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.